harus kita sakit 10 tahun? Tidak. Kalau kita bisa menjaga kesehatan dengan menjalani 5 pilar gaya hidup sehat. Jadi kita nggak harus sakit, asal kita bisa menjalani 5 pilar gaya hidup. Iya, langsung aja kali ya saya sampaikan materinya. Silakan, Dok. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di sini sudah 140-an peserta ya, yang sudah gabung dari banyak sekali cabang Permata Bank. Saya harap acara kita kali ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan tentunya ya. Ini yang paling penting, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya untuk sharing slide yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian mungkin di tengah-tengah saya akan off sharing slide-nya karena saya akan minta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan saya. Jadi Bapak Ibu saya harap kalau nanti saya bertanya, tolong tulis di chat-nya. Pertanyaannya sih gampang ya, jawabannya hanya ya atau tidak saja. Jadi tidak sulit-sulit, Bapak Ibu cukup menjawabkan ya atau tidak atas pertanyaan saya. Baik, kalau begitu saya mulai saja. Baik Bapak Ibu, judul kita kali ini adalah Facing Stress to Prevent Illness. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menghadapi stres untuk mencegah penyakit. Tapi kata facing atau menghadapi ini sebenarnya kurang luas. Kenapa kurang luas? Nanti saya sampaikan. Karena pada intinya stres itu bukan sekedar harus kita hadapi, tapi juga harus kita bisa manfaatkan. Oke Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Indra Muhtadi. Saya sampai dengan 2007 kerjanya murni pegang pasien, jadi dokter seperti biasa. Tapi dari 2007 sampai dengan sekarang, saya menggeluti cabang dari ilmu kedokteran yaitu pencegahan dan promosi kesehatan. Jadi preventif dan promotif. Saya keliling Indonesia, Sabang Merauke, bahkan sampai ke negara tetangga, Malaysia dan Singapura, bersama 3 orang, jadi tim saya bertiga, yang tengah Pak Parlindungan Marpaung, yang kanan Pak Asep Suhada. Kita keliling untuk menyampaikan, menginspirasi bagaimana caranya hidup sehat. Ini beliau psikolog, kalau Pak Asep adalah instruktur angklung. Itu aktivitas pertama saya Bapak Ibu. Jadi yang utamanya saya merupakan seorang health influencer istilahnya ya. Tapi karena sekarang lagi zamannya pandemi COVID-19, terpaksa yang keliling Indonesia hanya wajah saya saja. Sayanya tetap ada di rumah. Tempat tinggal saya di Jawa Barat, tepatnya di Kota Cimahi. Aktivitas kedua saya penyiar radio setiap Sabtu pagi jam 9 sampai jam 10 di K-Live 107,1 FM Bandung. Bapak Ibu bisa mengikuti acara saya lewat live streaming atau live YouTube, bisa juga di live IG, bisa juga melihat di YouTube channel saya di Indra Muhtadi yang biasanya 2-3 hari setelah siaran saya edit dan saya upload di YouTube saya. Di sini topiknya murni topik kesehatan. Kemudian aktivitas ketiga saya konsultan pengembangan bisnis dan konsultan pengembangan produk, produsen alat kesehatan yang mereknya ABN. Ini base-nya juga di Bandung. Ini saya geluti sejak tahun 2010, di mana saya harus melihat perkembangan industri alat kesehatan dunia. Di foto ini waktu saya ada di Shanghai, menghadiri konferensi pengusaha atau industri alat kesehatan dunia. Kemudian aktivitas saya seorang penulis. Buku saya yang pertama judulnya Sehat untuk Hebat. Saya mengumpulkan 42 top paling atas yang paling sering ditanya kasusnya kepada saya di indramuhtadi.com. Saya satukan jadi sebuah buku, diberi judul Sehat untuk Hebat. Buku kedua saya judulnya Stres untuk Hebat. Ini saya mengajak bagaimana para pembaca bisa memaknai dan memanfaatkan stresnya untuk merubah hidupnya menjadi lebih hebat. Nah, mungkin ini yang salah satu dari bahasan buku ini yang saya sampaikan hari ini. Kemudian saya pernah menulis buku bersama dengan Pak Presiden Jokowi yang tergabung dalam satu buku judulnya Revolusi Mental. Saya bukan orang politik, Bu, murni dokter yang diajak untuk menulis satu chapter di buku itu, Bapak Ibu, judulnya Revolusi Gaya Hidup. Buku itu dicetak 2 kali dengan judul Revolusi Mental dan menggulirkan revolusi mental. Baik, sekarang seperti yang saya bilang tadi, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu yang 140 orang lebih ini, mungkin termasuk juga para panitia dan co-host, yang hidupnya memiliki stres? Ayo ngaku. Saya
iya atau tidak? Iya kalau seandainya ada stresnya, sementara tidak kalau seandainya tidak pernah mengalami stres. Silakan, saya pengen tahu ada berapa orang ini di kita yang stres? Silakan di chatnya Bapak Ibu. Masih malu-malu sepertinya, tidak ada yang menulis. Atau memang tidak ada yang stres? Luar biasa kalau begitu. Apakah benar? Iya, dari Ibu Fitriani, stres katanya. Kemudian dari Pak Indra Martin, nama kita sama nih Pak Indra. Ya, kemudian Ibu Windy Orlan, stres. Stres, iya pernah. Tapi saya kok kayaknya melihat lebih banyak yang tidak stres ya. Pasti pernah stres, betul sekali. Ibu Rael Simanjuntak, atau Bapak ini, maaf. Kemudian ada Pak Yudi, setiap hari stres dok, ubar-ubar jodoh katanya. Luar biasa, terima kasih atas testimoninya Pak Yudi. Kemudian ada Pak Yuliansah, Pak Slamet. Oke, dengan begini saya merasa keberadaan saya di sini mungkin bisa berarti atau ada manfaatnya ya, karena banyak yang menuliskan stres. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Sekarang saya kembali lagi ke slide saya. Berarti siapa dong orang yang tidak stres di dunia ini? Kan tadi saya tanya, ada 140, tapi yang menjawab mungkin sekitar 20-an saja yang stres itu. Berarti saya tanya kembali, siapa yang tidak stres di dunia ini? Ternyata orang yang tidak stres di dunia ini, yang pertama orang mati, Bapak Ibu. Yang kedua orang gila. Hanya dua orang ini yang hidupnya tidak ada stresnya. Berarti kita yang di tengah-tengah, yang bukan orang gila dan masih hidup, adalah orang yang stres. Jadi selama kita hidup dan selama kita masih waras, berarti kita stres. Seperti tadi ada yang bilang, setiap hari juga ada stresnya dok. Karena hanya orang yang sudah wafat dan orang yang gila yang tidak ada stresnya. Salah satu yang bikin stres sekarang mungkin ini ya, kesehatan. Yang makin lama, makin hari, biayanya itu semakin tinggi. Saya ambil ini sebuah survei yang dilakukan oleh Willis Towers Watson, bahwa sekarang itu Bapak Ibu ada yang namanya medical inflation. Di dunia, nanti saya lihat berapanya, tapi di Indonesia yang jelas tahun 2020 perkiraannya 9,8%. Ini dalam kondisi waktu itu belum ada COVID karena prediksinya di 2019. Mungkin angkanya akan lebih tinggi sekarang. Kita lihat, kalau seandainya di dunia 2018 itu baru 6,5, 2019-nya 6,7, 2020-nya 6,8 loh Bapak Ibu. Di Amerika memang relatif stabil bahkan turun, tapi sekali lagi untuk yang 2020-nya masih prediksi ketika itu ya, yang saya yakin saat ini sangat tinggi. Kemudian di Latin Amerika juga relatif stabil. Di Eropa relatif stabil, tapi di Middle East dan Afrika terjadi peningkatan sedikit. Di Asia Pasifik termasuk Indonesia meningkat, dan di Indonesia luar biasa peningkatannya. Sampai 9,8 dan 11%. Nah, medical inflation ini tentu saja membuat usaha kita untuk memiliki badan yang sehat menjadi suatu keharusan. Karena kalau kita sakit, biaya pasti besar lah. Tapi ada medical trends nih. Trendsnya orang kalau sakit di dunia bagaimana sekarang? Sekarang sudah mulai bergeser nih Bapak Ibu. Dari mulai penyakit-penyakit yang dulu kita pernah tahu, sekarang bergeser menjadi kencing manis, kardiovaskular, kanker, dan kejiwaan. Ini yang sekarang bergeser. Tadinya kejiwaan nggak termasuk apa yang ada di sini. Sekarang kejiwaan jadi termasuk. Dalam 5 tahun, 27% memperkirakan mental dan kondisi kejiwaan ini masuk ke dalam 3 besar kasus klaim asuransi. Luar biasa ya. Dan kerugiannya karena mental health ini atau kesehatan jiwa ini, kerugian ekonomi dunia 2011 sampai 2030 nanti diperkirakan sampai 16,3 triliun. Luar biasa besarnya. Dan di Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, perlahan tapi pasti termasuk Indonesia ya di sini, ini bisa terefleksikan pada angka statistik dari medical inflation yang saya sampaikan sebelumnya tadi.
Nah, di sini ada faktor kejiwaan, Bapak Ibu. Berarti pencetusnya stres ya. Kalau kita lihat stres itu, kenapa tadi banyak yang tidak menjawab atau nggak ngerasa dirinya punya stres? Karena stres itu ada yang ringan, ada yang berat. Ya, stres itu ada yang ringan, ada yang berat. Apa contohnya stres yang ringan? Stres yang ringan, misalnya tadi menjelang mulai tiba-tiba, maaf saya terasa ingin buang air kecil. Makanya saya matikan video saya ke kamar mandi sebentar. Itu stres ringan. Tapi saking kita terbiasanya setiap hari menghadapi stres yang ringan ini, kita menjadi nggak tahu atau nggak sadar bahwa kita stres. Sementara stres yang berat definisinya adalah setiap manusia normal kalau mengalaminya, dia pasti stres berat. Contoh bencana alam. Atau pandemi COVID-19. Kehilangan orang yang dicintai, itu stres-stres berat ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya banyak tadi yang tidak merasa dirinya stres. Padahal sudah pasti masih hidup dan tidak gila. Selain stres ada yang ringan, ada yang berat. Stres itu juga ada penyebabnya yang datangnya tiba-tiba dan ada yang datangnya pelan-pelan. Stres ringan yang datangnya tiba-tiba, contohnya tadi, ingin buang air. Stres ringan yang datangnya pelan-pelan, mungkin di dalam ruangan apabila air conditioning lagi mati, makin lama makin panas. Stresnya ringan tapi datang pelan-pelan. Stres berat yang datangnya pelan-pelan, hutang. Makin lama makin besar ya. Stres berat yang datangnya tiba-tiba, bencana alam. Nah, jadi baik ringan maupun berat, stres itu ada yang datangnya pelan-pelan dan tiba-tiba. Kemudian juga, ada stres itu yang terjadi karena sudah terbiasa. Kenapa saya tampilkan gambar kodok dalam panci ini? Ini saya mau bercerita sedikit Bapak Ibu. Kalau seandainya dulu waktu saya sekolah, saya pernah punya guru IPA yang senang menunjukkan kepada kita tentang hal-hal kehidupan. Jadi suatu saat beliau membawa 2 ekor kodok ke dalam ruang praktikum. Kemudian di depannya ada 2 tungku kompor gas. Di kompor gas yang pertama ditaruh sama dia panci yang ada suhu air termometer di situ panasnya 80 derajat Celcius. Dia suruh manggil kita, sini dek, dia dipanggil anak muridnya dengan dek. Coba lihat suhunya berapa, nah kita catat suhunya. Berapa? 80 Pak, oke. Tiba-tiba dia ambil 1 kodok, dia masukkan 1 kodok tersebut ke suhu air yang 80 derajat. Apa yang terjadi? Ya, kodoknya langsung lompat ke bibir panci, bibir pancinya juga terasa panas, langsung lompat dia ke lantai. Sampai semuanya teriak-teriak, terutama yang perempuan ya. Wah, 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 kita kejar-kejar untuk tangkap kodoknya. Setelah kodoknya ditangkap, dia simpan di tempat yang terpisah dari kodok yang kedua. Kemudian di tungku yang kedua, dia taruh lagi panci, termometernya dia pindahkan, suhunya turun, berhenti di sekitar 20 derajat Celcius. Tulis berapa suhunya? 20 Pak. Oke, 20. Terus dia ambil kodok yang kedua sama dia. Dia masukkan ke dalam panci yang kedua. Kenapa dia menggunakan kodok yang kedua? Tidak menggunakan kodok yang pertama. Iya, supaya nggak trauma ya. Nah, setelah panci yang kedua dimasukkan kodok yang kedua, tentu saja kodoknya nyaman ya. Kodoknya di dalam panci, hanya pengen keluar tapi tidak tergesa-gesa karena airnya nyaman. Dinyalakan kompornya, cetek. Catat suhunya naik ya, pelan-pelan dicatat, kata gurunya. Dicatatlah sama kita, suhunya naik dari 20, pelan-pelan sampai 30, 40, 50, 60, semua kita mundur, takut kodoknya lompat lagi. Ternyata sampai dengan 80 derajat, kodoknya tetap saja di dalam panci, tidak lompat. Sampai guru saya mematikan kompornya. Loh Pak, kenapa dimatikan kompornya? Kodoknya belum keluar, belum loncat. Kata kita bertanya hampir berbarengan. Guru saya bilang, loh kita kan lagi nggak bikin suike katanya. Nah, apa yang membuat kira-kira kodok yang pertama lompat, sementara kodok yang kedua tidak lompat? Ayo Bapak Ibu, bisa nggak? Coba ya, kita lihat di chat. Apa kira-kira yang membuat kodok yang pertama lompat, sementara kodok yang kedua nggak lompat?
Kenapa bisa berbeda? Ya, suhunya sama-sama 80 derajat loh. Tidak ada yang berbeda di sana. Ini pada malu-malu ya. Ya, ternyata penyebabnya karena beradaptasi. Itu kuncinya. Kodok yang kedua sudah beradaptasi. Ini ada filosofinya nih Bapak Ibu. Hati-hati dengan stres yang Anda alami. Kalau Anda tidak sadar Anda stres, lama-lama bisa bikin Anda menjadi suike. Jadi sesungguhnya kita harus tahu bahwa kita sedang stres. Karena ending dari stres ada dua nih yang tidak kita inginkan. Yang pertama itu kita sebut sebagai neurosis, yang kedua kita sebut sebagai psikosis. Mungkin dari gambarnya Bapak Ibu bisa lihat ya. Neurosis itu orang stres yang masih bisa kembali dalam kondisi normal, sementara psikosis orang stres yang akhirnya menjadi gila. Neurosis paling hanya sakit kepala, sakit perut, kemudian nggak enak badan, atau gampang batuk pilek dan seterusnya. Kalau yang psikosis sampai jadi gila. Tapi dua-duanya kita tidak inginkan Bapak Ibu ini di sini. Dua-duanya kita nggak mau. Kita maunya ending stres yang nggak terjadi neurosis, ending stres yang nggak terjadi psikosis. Kenapa bisa menjadi penyakit seperti ini? Karena pada sesungguhnya, kalau kita stres, ini perjalanannya nih di tubuh kita. Sedikit saya ngomong soal hormon ya. Kalau kita stres, pertama yang keluar itu, yang pertama itu adrenalin Bapak Ibu. Adrenalin ini hormon stres yang akut. Misal kita lagi nyetir mobil atau bawa motor, tiba-tiba ada kucing nyebrang. Kita langsung rem mendadak, supaya menghindari jangan sampai melindas kucingnya, adrenalin kita naik. Kita stres, tapi ringan. Dan akan hilang sendiri. Tapi kalau stres berkelanjutan, stresnya terus ada dalam kehidupan kita, hormonnya yang keluar namanya kortisol. Ini hormon stres kelas lanjut, ya, tahap lanjutan. Kalau kortisol cukup lama berada di tubuh kita, mungkin seperti gambar ini ya, seorang wanita yang stres, nggak tahu penyebabnya apa, akhirnya menjadi penyakit. Nah, disinilah alurnya bagaimana stres membuat penyakit. Karena ada peran hormon kortisol namanya. Jadi bagaimana caranya kita selalu menjadi bahagia dalam hidup? Adalah kunci dasar supaya stres kita tidak menjelma menjadi penyakit di dalam kehidupan dan tubuh kita. Bukan stress free ya. Bukan bagaimana caranya supaya hidup tanpa stres. Nggak mungkin, tadi kan sudah kita bahas. Selama kita hidup dan tidak gila, pasti ada stresnya. Tapi bagaimana memanfaatkan stres. Ini yang harus digarisbawahi. Bagaimana memanfaatkan stresnya. Nah, sekarang stres itu Bapak Ibu ya, sebenarnya gampang. Pertama kita kontrol, kemudian kita atasi, dan kita manfaatkan. Semudah 1, 2, 3. As easy as 1, 2, 3. Ngomongnya yang gampang mungkin ya. Tapi sesungguhnya kalau kita latih dan kita biasakan, akhirnya kita menjadi master mengatasi dan memanfaatkan stres. Karena ini dia kuncinya. Stres jangan ditakuti. Nah, stres itu jangan ditakuti. Kalau kita takut sama stres, berarti kita takut hidup. Karena yang namanya hidup itu tidak terlepas dari stres. Stres jangan ditakuti, tapi dijadikan teman. Kemudian, stres itu jangan dihindari. Karena kalau kita menghindari stres, berarti kita menghindari kehidupan kita. Nggak mungkin. Stres itu harus dihadapi. Dan yang ketiga, stres itu jangan diingkari. Oh tidak, saya tidak stres. Jangan. Karena kalau gitu berarti kita mengingkari hidup kita. Stres itu harus diakui. Dengan menjadikan stres sebagai teman, dan kita mau menghadapi stresnya, dan kita akui bahwa kita betul punya stres, menjadi dasar bagaimana kita bisa memanfaatkan stres dalam hidup kita. Membuat hidup kita menjadi hebat. Ini seperti judul di buku saya. Sekarang, saya punya ilustrasi Bapak Ibu. Oke ya. Ini gelas, tapi saya ibaratkan botol minuman. Karena tidak ada gelas, takut tumpah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu,
Kira-kira berapa beratnya botol minuman yang ada di depan saya ini? Airnya kurang lebih tinggal 2/3. Kalau segini mungkin sekitar 400 ya. 400 cc berarti 400 gram. Oke. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, tidak penting berapa berat sebenarnya. Tapi lebih penting berapa lama saya menahan atau mengangkat botol minum ini. Ya. Kalau saya tahan cuma 1 menit, mungkin kuat. Coba saya tahan 10 menit, mulai pegel tangan saya. Saya tahan 1 jam, sakit tangan saya. 24 jam saya tahan begini, mungkin mati rasa. Jadi, ilustrasi ini, tidak peduli berapa berat dari stres Anda, tapi berapa lama Anda menahannya yang lebih penting. Jadi, kalau Anda punya stres, letakkanlah stresnya di meja. Sehingga tangan Anda menjadi ringan. Kok ada orang dengan stres yang sama jadi sakit, sementara ada orang dengan stres yang sama sehat-sehat saja? Karena orang yang sehat yang tidak jadi sakit, dia berhasil meletakkan stresnya, kalau stres itu botol, ke atas meja. Sementara orang yang menjadi sakit, yang tidak berhasil meletakkan stresnya ke atas meja. Jadi dia tahan terus stresnya, sehingga dia menjadi tambah stres lagi. Kalau terus-terus Anda tahan stresnya, walaupun kecil, akan membuat Anda menjadi sakit. Jadi step untuk menjadikan stres itu hidup kita lebih hebat, atau steps untuk stress management, yang pertama, accept bahwa Anda benar sedang stres. Dengan begitu kita tahu kita lagi stres, sehingga kita akan letakkan botol minum ini di meja. Yang kedua, explore hal-hal negatif penyebab stres. Ketika kita sudah letakkan stres tersebut di atas meja, kita mencoba melihatnya dari jauh, apa kira-kira yang membuat saya stres? Tahap 2 ini, explore ini, tidak akan bisa kita jalani kalau kita belum menerimanya. Yang ketiga, baru kita melatih cara efektif untuk manajemen stres. Saya tidak akan membahas yang nomor 3. Bapak Ibu silahkan cari di internet, di buku-buku, banyak sekali, atau baca di buku saya, bagaimana caranya stres manajemen. Tapi yang lebih penting adalah, kita tidak akan bisa melatih mengatasi stres kalau kita belum menerima dan kita belum mengeksplor apa penyebab stresnya. Jadi intinya, stop stressing, start living. Nah itu, berhentilah untuk stres. Coba jalani hidup Anda. Ini ada ilustrasi gambar yang saya suka. Cobalah bukan ke tukang tambal ban untuk men-spuring balancing ya. Tapi kita baca di sana. Kita balancing pikiran kita. Kita spuring arah hati kita. Ini cara mengatasi stres yang sangat sederhana. Kalau penyebab stres itu adalah pikiran. Penyebab stres yang contohnya karena pikiran itu adalah pekerjaan. Bagaimana cara mengatasinya? Kita gunakan hati untuk merubah pikiran. Kita bilang begini, loh saya stres karena pekerjaan, artinya saya punya pekerjaan. Bagaimana orang yang nggak punya pekerjaan? Begitu. Terus, kalau stres penyebabnya karena hati, kita bawa pikiran untuk merubah hati kita. Contohnya yang ini biasanya masalah-masalah psikis, ya, masalah hubungan. Nah, kita bisa membawa pikiran kita, loh kok karena dengan satu orang itu saya jadi hancur hidupnya. Begitu. Jadi intinya kalau dalam menghadapi stres, sama seperti menghadapi pandemi kali ini, kita tidak bisa merubah angin Bapak Ibu. Angin akan bertiup, kencang mungkin, kencang, tapi kita bisa mengatur layar kita. Supaya kita tidak terbawa sama angin kencang itu, melenceng jauh dari tujuan yang kita mau capai tadi. Karena pandemi kali ini, saya yakin banyak orang yang bikin stres itu pemeriksaan COVID-19 ya. Reaktif apa enggak reaktif ya, positif apa enggak positif ya. Saya ini negatif apa enggak ya, gitu. Saya beraktivitas normal bisa apa enggak ya. Nah, ini bikin stres orang seluruh dunia. Tenang, bukan di Indonesia, bukan Bapak Ibu saja. Yang kedua, loh pekerjaan saya gimana sekarang? Banyak sekarang yang sedang tutup, bahkan ada yang sudah diambang kebangkrutan. Ada istilahnya sekarang banyak yang zombie company, perusahaan-perusahaan yang hidup segan mati tak mau.
Siapa tahu Bapak Ibu kenal sama orang-orang yang ternyata sampai dunia pekerjaannya seperti itu. Mereka pasti stres. Dan yang ketiga, pendidikan anak kita. Loh, anak saya kok sekolah online terus. Sampai kapan ini? Apakah harus setahun, 2 tahun mereka gitu ya? Jadinya angkatan daring, angkatan online. Nah, coba kita atasi itu dengan melihat video berikut ini. Kita saksikan bersama-sama ya, sambil saya bawakan narasinya. Ini orang kaya, dia sudah punya mobil mewah. Tapi lihat. Harvey, can you believe that my friend just purchased a private jet? Man, I wish I could afford one of those. Well, you're not doing so bad yourself, sir. But you don't punya mobil understand. mewah, If I had masih one of pengen jet. those, man, I'd be much happier. Hey man, sorry to bother you. Ada satu Is orang. this a new Rolls Royce? Hey, this is like my dream car. Yeah, it is. You know, man, I'd be so happy if I had a car like this instead of my piece of junk. I must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run, but thanks for talking to me. Baru kemudian dia menyadari. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad, you know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you already have. Syukuri apa yang sudah kita punya. Kembali ke orang yang kedua tadi, dia punya mobil, tapi mobilnya bukan Rolls Royce. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Baru dia sadar. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Ke orang yang ketiga. Sucks. I hate taking the bus. Hey, everything okay? Yeah, it's fine. I'm mad because I missed the bus. I just wish I had a car. Pengen punya mobil Well, I katanya. have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. Di Amerika naik bis mahal ya. It's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I'm gonna take off, but cheer up. Baru dia sadar. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Yang naik sepeda juga gitu. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, Sampai everything dia okay? melihat orang di Yeah, I kursi roda. wish I could. Dan seterusnya. Jadi intinya apa? Di atas langit ada langit dan di bawah kita ada yang lebih rendah dari kita. Jadi tidak pada tempatnya mungkin kita harus stres dengan kehidupan kita. Karena banyak loh orang yang tidak lebih beruntung daripada kita. Intinya kita harus bisa melihat apa yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama kesehatan sekarang. Nggak bisa dipungkiri karena sekarang lagi pandemi. Yang kedua keamanan, safety. Kalau nggak aman, apa artinya hidup kita? Yang ketiga mungkin family, keluarga. Yang keempat, keyakinan kita. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 4 hal ini kalau kita syukuri, kesehatan, keamanan, keluarga, dan keyakinan kita. Saya nggak masukin uang loh di sini Bapak Ibu ya. Ini bisa membuat kita bahagia loh. Coba kita lihat introspeksi diri kita masing-masing. Ayo Bapak Ibu, saya ajak introspeksi. Ini dari Dr. Seuss ya. Hari ini adalah tentang Anda Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih benar dari itu. Tidak ada yang lebih hidup dibandingkan Bapak Ibu sekarang. There is no one alive who is youer than you. Oke? Anggaplah hari ini hari tentang Bapak Ibu. Coba renungkan. Betapa hidup saya ini sesungguhnya bahagia loh. Nah, itu. Kita akan merasa menjadi
sepotong atau seiris lemon berwarna merah di antara lemon-lemon lain yang berwarna kuning. Karena kita merasa hidup kita itu sesuatu, berarti kita akan merasa kita menjadi sebuah balon merah di antara balon putih yang bisa terbang bebas ke angkasa. Karena kita merasa kita mempunyai hidup yang sesungguhnya tanpa kita sadari atau belum kita sadari, sudah bisa membuat kita bahagia. Jadi sehat dulu atau bahagia dulu? Mana yang duluan? Coba lihat ya. Sebenarnya banyak loh hal yang bisa membuat Bapak Ibu bahagia. Hanya saja Bapak Ibu mengabaikannya. Saking Bapak Ibu mengabaikannya, akhirnya menjadi tidak sehat. Nah, gitu. Sesungguhnya kita sudah punya segala macam modal untuk membuat hidup kita bahagia. Jadi, sekali lagi kalau seandainya Bapak Ibu merasa hari itu sedang merasa kurang enak hatinya, sedang stres, sedang galau, sedang kalut, coba melihat kepada anak kecil. Mereka spontan, mereka senantiasa bahagia, karena mereka merasa hidup itu ya dilalui apa yang mereka bisa nikmati. Jadi coba jalani hari-hari Anda dengan happiness and full of curiosity. Dengan bahagia dan penuh dengan rasa keingintahuan. Sehingga kita akan terlatih untuk menjadi sehat. Ini video keduanya. Di dalam sebuah kereta bawah tanah, semua orang sedang murung. Tiba-tiba ada orang yang tertawa. Lihat apa yang terjadi. Hanya karena satu orang tertawa, dia nggak sadar ya, membuat satu gerbong orang menjadi tertawa setidaknya sedikit. Simple ya. Ternyata bahagia itu simple. Bahkan dengan tersenyum pun kepada orang akan membuat diri kita dan orang lain bahagia. Do what you love what you do, mungkin itu akhirnya ya. Lakukan yang Anda cintai dan cintai apa yang Anda lakukan. Ini slide terakhir saya. Bapak Ibu, menjaga kesehatan adalah pekerjaan pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Harus individual masing-masing. Tubuh yang sehat itu akan mengalirkan energi yang sehat dengan kebahagiaan yang kuat. Ya. Terus kesehatan sangat mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Dan cara membuat tubuh semakin sehat dimulai dari pikiran yang sehat. Artinya kita harus bisa mengatasi stres kita. Terutama di kehidupan new normal kali ini, saya hanya sekedar mengingatkan, ada COVID-19 di sini untuk senantiasa physical distancing, jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan, dan menjalani kehidupan untuk bisa beradaptasi dengan pandemi kali ini. Untuk hidup dalam keadaan normal, healthy lifestyle itu adalah the new normalnya kita sekarang, Bapak Ibu. Caranya bagaimana menjalani pilar gaya hidup sehat? Ada 5. Saya sebutnya pilar, berarti tiang. Kalau tidak ada tiangnya, runtuh hidup sehatnya. Yang pertama, diet sehat yang tidak berlebihan. Dietnya sehat, tapi tidak boleh berlebihan. Yang kedua, aktivitas fisik dan olahraga yang rutin dan terukur. Jadi harus melakukan olahraga, tapi harus terukur. Yang ketiga, istirahat, bukan sekedar cukup waktunya saja, tapi juga harus berkualitas. Yang keempat, stres itu terkontrol yang bisa dimanfaatkan. Jadi stres yang bisa dimanfaatkan itu merupakan satu pilar dari gaya hidup sehat. Yang nggak bisa diabaikan atau ditiadakan. Dan yang kelima, menjalani kehidupan yang bahagia. Inilah dia 5 pilar atau 5 tiang gaya hidup sehat. Saya tidak akan bahas di sini karena waktunya tidak cukup. Mungkin kita bisa bahas di lain kali. Kalau Bapak Ibu bisa mengatasi stres, memanfaatkannya, menjalani kehidupan bahagia, melakukan olahraga yang rutin, dan juga harus dengan terukur, dietnya juga sehat, dan tidak berlebihan, istirahatnya cukup berkualitas. Maka Bapak-Bapak Ibu bisa menjadi kakek yang ada di sebelah kiri, bukan kakek yang di sebelah kanan. Nanti di What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild?
strong enough to embrace every moment. Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future. Memang Bapak Ibu, ini di Kanada 10 tahun sebelum seorang meninggal, termasuk di Indonesia, itu dijalani dalam kondisi sakit. Harapan hidup kita sekarang di Indonesia adalah 69,8 tahun atau sekitar 70 tahun. Berarti dari tahun umur 60-an, kita harus jalani dalam kondisi sakit. Itu statistiknya. Harus kita sakit 10 tahun? Tidak. Kalau kita bisa menjaga kesehatan kita. Dengan menjalani 5 pilar gaya hidup sehat tadi. Jadi kita nggak harus sakit. Asal kita bisa menjalani 5 pilar gaya hidup sehat tadi, termasuk salah satunya bisa memanfaatkan stres kita. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, kita harus berubah. Nah, saya minta Bapak Ibu di sini, walaupun mic-nya di off, tapi saya minta Bapak Ibu membaca yang merah. Saya membaca yang kuning. Nanti saya pandu ya. Hanya, ayo Mas Fatul, Pak Agus, hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Kurang keras ya, sekali lagi baca yang warna merah. Kalau ada teman atau istri suami di sampingnya, coba sambil nunjuk ke mukanya, sambil baca yang merah. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Ini Albert Einstein yang bilang. Jadi kalau Bapak Ibu mau hasilnya berbeda, caranya harus berbeda. Pak, Ma, aku pengen lulus sekarang ujian masuk perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri. Karena kemarin masuknya ke swasta, kata anak kita. Tapi cara belajarnya masih sama. Bilang sama anak kita, gila kamu nak. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lebih sehat dari sekarang, caranya pun harus berbeda. Nanti disampaikan sama Pak Fatul. Bagaimana caranya agar berbeda. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti bisa kita lanjutkan di dunia lain, maksudnya di media sosial ya. Ada Twitter saya @IndraKM, Facebook saya @drIndramuhtadi. Ini fanpage, silahkan di-like, nggak usah dijadikan friend, bisa. YouTube saya Indra Muhtadi, ada tips kesehatan rutin setiap hari kalau bisa saya upload. Kemudian ada email di indramuhtadi@gmail.com. Dengan penuh kerendahan hati, minta di-follow di IG saya @indramuhtadi, ada tips kesehatan setiap hari dan foto-foto bagus tentunya, dan website saya di indramuhtadi.com. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.